Aku tidak pernah menyangka. Di usia kandunganku yang sudah 9 bulan, saat setiap langkah terasa berat dan setiap malam aku sulit tidur karena menahan sakit, justru kata-kata paling menyakitkan datang dari laki-laki yang seharusnya menjadi pelindungku. Hari itu dokter mengatakan aku harus segera menyiapkan biaya persalinan karena bayiku bisa lahir kapan saja. Dengan hati berdebar, aku menunjukkan rincian biaya kepada suamiku. Kupikir ia akan menggenggam tanganku dan berkata, "Tenang, semuanya akan kita hadapi bersama." Namun yang keluar dari mulutnya justru membuat dunia seakan runtuh. Biaya persalinan kita bagi 2 saja. Aku menatapnya, berharap itu hanya candaan. Tapi wajahnya tetap datar. Bahkan ia kembali berkata, "Itu juga tanggung jawabmu. Aku tidak pernah menyuruhmu hamil." Air mataku langsung jatuh. Aku memegang perutku yang semakin sering mengeras. Di dalam rahimku ada anak kami. Darah daging kami. Namun bagi suamiku, kehamilan itu seolah hanya urusanku sendiri. Aku tidak tahu bahwa ucapan kejamnya hari itu justru akan membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh keluarganya. Rahasia yang membuat semua orang akhirnya menyesal. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang bisa mengembalikan rumah tangga kami seperti semula. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Kalau kalian berada di posisi tokoh utama, apakah kalian tetap akan mempertahankan rumah tangga seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku tidak pernah menyuruhmu hamil. Namaku Laras. Usiaku 37 tahun. Saat semua ini terjadi, usia kandunganku sudah memasuki bulan ke-9. Setiap pagi aku bangun dengan tubuh yang terasa semakin berat. Kakiku sering bengkak. Pinggangku nyeri. Bahkan untuk bangkit dari tempat tidur saja, aku harus memegang dinding agar tidak kehilangan keseimbangan. Namun semua rasa sakit itu selalu kutahan. Karena setiap kali bayi di dalam perutku bergerak, aku kembali tersenyum. Aku percaya, semua perjuangan seorang ibu akan terbayar ketika mendengar tangisan pertama anaknya. Sayangnya, yang tidak pernah kubayangkan adalah kenyataan bahwa justru menjelang persalinan, rumah tanggaku mulai runtuh sedikit demi sedikit. Pagi itu aku baru pulang dari puskesmas. Dokter mengatakan kondisi bayiku sehat. Namun posisi kepala bayi sudah berada di bawah. Bu Laras, persalinan bisa terjadi kapan saja. Mulai siapkan semua kebutuhannya, ya? Aku mengangguk sambil tersenyum. Sepanjang perjalanan pulang, aku membayangkan wajah bayi kami. Aku bahkan sudah memilih nama sederhana yang indah. Meski belum memberitahu siapapun. Aku ingin membuat kejutan untuk suamiku nanti. Sesampainya di rumah, aku melihat Bima sedang duduk di ruang tamu memainkan ponselnya. Aku menghampiri dengan langkah pelan sambil memegang pinggang. "Mas?" Bima menoleh sekilas. "Iya." Dokter bilang bayinya bisa lahir kapan saja. "Oh." Jawabannya singkat, tanpa ekspresi. Aku mencoba tetap tersenyum. Ini rincian biaya persalinan dari puskesmas dan rumah sakit kalau nanti harus dirujuk. Aku menyerahkan selembar kertas kepadanya. Kupikir ia akan langsung membaca. Namun Bima hanya melihat sekilas. Lalu meletakkan kertas itu di meja. "Berapa totalnya?" "Sekitar 8 juta kalau sampai dirujuk." Bima menghela napas panjang. "Lumayan juga." Aku mengangguk. "Iya. Tapi tabungan kita masih cukup, kan?" Belum sempat aku duduk, Bu Sri keluar dari kamarnya. Beliau langsung mengambil kertas yang ada di meja. "Apa itu?" "Biaya lahiran," jawab Bima. Bu Sri membaca beberapa detik. Kemudian tertawa kecil. 8 juta? Laras, kamu serius mau menghabiskan uang sebanyak itu cuma buat melahirkan?" Dadaku mulai terasa sesak. "Bu, itu perkiraan dari dokter." Beliau mendengus. "Zaman dulu ibu melahirkan di rumah saja. Tidak pakai biaya macam-macam." Aku memilih diam. Aku tahu, apapun jawabanku hanya akan memancing pertengkaran. Tak lama kemudian Dina datang sambil membawa segelas es kopi. Ia duduk di samping ibunya. "Wah, bahas biaya lahirannya?" Bu Sri langsung mengangguk. "Iya,
Menantumu ini minta uang 8 juta. Aku buru-buru menjelaskan. Bukan minta, Bu. Itu biaya rumah sakit. Namun Dina justru tersenyum sinis. Kasihan juga ya Mas Bima. Baru mau punya anak sudah keluar uang sebanyak itu. Aku menggenggam ujung bajuku. Perutku mulai terasa mengeras. Entah karena kontraksi ringan, atau karena terlalu menahan emosi. Aku menoleh kepada Bima. Berharap kali ini ia akan membelaku. Setidaknya mengatakan bahwa anak yang kukandung juga anaknya. Namun Bima justru menatapku dengan wajah datar. Laras. Aku sudah pikir-pikir. Biaya persalinan itu sebaiknya kita tanggung sama-sama. Aku mengernyit. Maksud Mas? Kita bayar setengah-setengah. Aku benar-benar tidak mengerti. Mas? Aku kan sudah berhenti kerja sejak hamil 7 bulan. Tabunganku tinggal sedikit. Bima menyandarkan tubuhnya ke sofa. Itu bukan urusanku. Aku masih berusaha tersenyum. Kupikir ia sedang bercanda. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Dengan suara dingin ia berkata, kehamilan ini juga tanggung jawabmu. Aku tidak pernah menyuruhmu hamil. Dunia seakan berhenti. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Tanganku refleks memegang perutku. Bayi di dalam kandunganku tiba-tiba bergerak cukup kuat. Seolah ikut merasakan luka yang sedang kurasakan. Bu Sri dan Dina hanya saling berpandangan. Tidak ada satupun yang menegur ucapan Bima. Justru Bu Sri mengangguk pelan. Iya. Laki-laki juga punya banyak kebutuhan. Kamu jangan maunya ditanggung terus. Dadaku semakin sesak. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku hanya menatap wajah suamiku. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku seumur hidup. Kini justru membuatku merasa sendirian di saat aku paling membutuhkan dirinya. Belum sempat aku melangkah menuju kamar, tiba-tiba perutku terasa sangat kencang. Rasa nyeri menjalar hingga ke pinggang. Aku spontan berpegangan pada meja. Napas mulai memburu. Sementara Bu Sri justru berkata dengan nada dingin. Jangan bilang kamu mau melahirkan sekarang. Uangnya saja belum ada. Kontraksi pertamaku dianggap sandiwara. Aku masih berdiri sambil memegang ujung meja. Perutku terasa semakin keras. Rasa nyeri menjalar dari pinggang hingga ke bawah perut. Aku mencoba menarik napas panjang seperti yang diajarkan bidan saat kelas ibu hamil. Namun rasa sakit itu tidak juga berkurang. Mas? Suaraku lirih. Boleh, tolong antar aku ke puskesmas. Bima menoleh sekilas. Bukannya bangkit menghampiriku, ia justru melihat jam di pergelangan tangannya. Aku masih ada rapat 1 jam lagi. Kalau memang belum melahirkan, jangan buru-buru ke rumah sakit. Dadaku terasa semakin sesak. Aku menatap wajah suamiku berharap ia berubah pikiran. Namun tatapannya tetap dingin. Seolah rasa sakit yang sedang kualami bukan urusannya. Bu Sri mendekat sambil melipat kedua tangannya di dada. Laras. Ibu ini sudah melahirkan 3 anak. Kontraksi begitu MAH biasa. Kamu jangan sedikit-sedikit minta ke rumah sakit. Aku menggigit bibir. Air mata mulai mengalir lagi. Bu. Dokter bilang kalau perut mulai sering mengeras harus segera diperiksa. Bu Sri langsung mendengus. Dokter zaman sekarang apa-apa rumah sakit. Dulu ibu lahiran di rumah saja sehat-sehat. Dina yang sejak tadi duduk santai ikut menimpali. Mbak Laras memang manja. Baru kontraksi sedikit sudah panik. Kalimat itu membuat hatiku semakin hancur. Tak seorang pun bertanya apakah aku baik-baik saja. Tak seorang pun menawarkan segelas air. Yang mereka lakukan hanya meremehkan rasa sakitku. Aku mencoba berjalan menuju kamar. Setiap langkah terasa berat. Perutku kembali mengeras. Aku berhenti sejenak sambil memegang dinding. Keringat mulai membasahi pelipisku. Di dalam kamar, aku duduk perlahan di tepi tempat tidur. Tanganku mengusap perut yang semakin tegang. Nah, kamu sabar ya. Ibu akan berusaha kuat. Air mataku jatuh di atas perutku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan akan menyambut kelahiran anak pertamaku dengan perasaan sesepi ini. Tak lama kemudian terdengar suara Bu Sri dari luar kamar. Laras. Iya, Bu. Jangan lupa nanti sore cuci piring sama lipat baju. Aku terdiam. Kupikir beliau akan menyuruhku beristirahat. Ternyata, beliau masih menganggap aku harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Aku membuka pintu perlahan. Bu, perut saya sedang sakit. Bu Sri langsung menjawab tanpa menoleh.
Kalau masih bisa ngomong berarti masih kuat kerja. Aku kembali menundukkan kepala. Rasa sakit di perut bercampur dengan sakit di hati. Menjelang sore, kontraksiku mulai mereda. Aku memanfaatkan waktu itu untuk mencuci piring. Tanganku beberapa kali gemetar. Sesekali aku berhenti karena napasku terasa pendek. Saat sedang mencuci gelas, Dina masuk ke dapur. Ia melihatku sambil tersenyum sinis. "Loh?" Katanya mau lahiran. "Kok masih sempat cuci piring?" Aku memilih diam. Namun Dina justru semakin mendekat. "Mbak, jangan pura-pura sakit supaya Mas Bima kasihan." Kalimat itu membuat air mataku kembali mengalir. "Aku tidak pura-pura." Dina tertawa kecil. "Kalau benar sakit, dari tadi pasti sudah lahiran." Aku memejamkan mata. Aku sadar, apapun yang kukatakan tidak akan pernah dipercaya. Malam harinya, Bima akhirnya masuk ke kamar. Aku masih duduk sambil memijat kaki yang mulai bengkak. Ia meletakkan dompetnya di atas meja. "Laras, aku sudah hitung tabunganku. Aku cuma sanggup bayar setengah biaya persalinan." Aku memandangnya lama. "Mas, kalau aku tidak punya uang lagi bagaimana?" Bima menjawab datar. "Itu urusanmu. Kamu kan dulu pernah kerja. Coba minta bantuan keluargamu." Kalimat itu membuatku benar-benar patah. Selama ini seluruh gajiku selalu masuk ke kebutuhan rumah. Aku membantu cicilan. Aku membantu biaya listrik. Aku membantu kebutuhan sehari-hari. Bahkan setelah berhenti bekerja karena hamil, tabunganku habis untuk membeli perlengkapan bayi. Namun sekarang, saat aku membutuhkan pertolongannya, ia justru menyuruhku meminta uang kepada ayahku yang hidup sederhana di desa. Aku memalingkan wajah agar Bima tidak melihat air mataku. Saat itulah ponselku berdering. Di layar tertulis nama Pak Harjo. "Ayahku." Aku segera mengangkatnya. "Halo, Yah." Suara ayah terdengar hangat. "Enduk, besok ayah mau ke rumahmu. Ayah ada sesuatu yang penting." Aku tersenyum kecil. "Apa itu, Yah?" Ayah terdiam beberapa detik. Lalu berkata pelan. "Ayah baru saja menemukan surat peninggalan ibumu, dan isinya berkaitan dengan masa depanmu serta cucu ayah." Aku langsung membeku. Surat peninggalan ibu? Selama ini ayah tidak pernah bercerita tentang surat apapun. Dan entah mengapa, hatiku mulai merasakan bahwa surat itu akan mengubah jalan hidupku. Surat peninggalan ibu yang membuatku menangis. Tanganku masih menggenggam ponsel. Ucapan ayah terus terngiang di telingaku. "Ayah menemukan surat peninggalan ibumu." Dadaku langsung terasa sesak. Sudah hampir 12 tahun ibu meninggal dunia. Sejak saat itu, ayah selalu menyimpan semua kenangan tentang beliau di dalam sebuah lemari kayu tua di rumah desa. Aku tidak pernah tahu kalau masih ada surat yang belum pernah kubaca. "Yah, surat apa?" Suara ayah terdengar pelan. "Besok saja ayah jelaskan. Surat itu memang dititipkan untukmu. Tapi ibumu berpesan, jangan diberikan sebelum kamu benar-benar membutuhkannya." Air mataku kembali jatuh. Aku tidak tahu kenapa, tetapi ada perasaan hangat setiap kali mendengar nama ibu disebut. "Baik, Yah. Ayah hati-hati di jalan." Telepon pun ditutup. Aku masih memandangi layar ponsel beberapa saat. Di tengah semua rasa sakit yang sedang kualami, suara ayah seolah menjadi satu-satunya tempat yang membuatku merasa tenang. Keesokan paginya aku bangun dengan tubuh yang jauh lebih lemas. Semalaman aku hampir tidak bisa tidur. Kontraksi datang setiap beberapa jam. Meski belum terlalu kuat, rasa nyerinya mulai semakin sering muncul. Aku memaksakan diri bangun. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan, menggoreng telur, membuat sayur bening, dan menyeduh teh hangat untuk Bima. Saat aku sedang mengangkat panci, perutku kembali mengeras. Tanganku refleks memegang meja dapur. Napas terasa memburu. "Ya Allah, tolong kuatkan aku." Aku menunggu beberapa menit sampai rasa sakit itu perlahan mereda. Namun belum sempat aku melanjutkan memasak, Bu Sri sudah masuk ke dapur. "Loh, masak belum selesai?" Aku menoleh pelan. "Maaf, Bu. Tadi perut saya sakit lagi." Bu Sri langsung mendecak. "Kamu itu setiap hari alasannya perut sakit. Namanya juga hamil. Jangan sedikit-sedikit mengeluh." Aku hanya mengangguk. Aku sadar, tidak ada gunanya menjelaskan.
Tak lama kemudian Bima keluar dari kamar. Ia duduk di meja makan tanpa bertanya bagaimana keadaanku. Laras, nasi sudah matang? Sudah, Mas. Aku segera mengambilkan nasi. Padahal pinggangku terasa seperti ditarik dari belakang. Saat aku meletakkan piring di depannya, kontraksi kembali datang. Kali ini lebih kuat. Sendok di tanganku terjatuh ke lantai. Aku langsung memegang perut. Wajahku meringis menahan nyeri. Bima hanya melihat sekilas. Laras, kalau capek ya istirahat. Tapi nanti makan siang jangan lupa disiapkan. Aku memejamkan mata. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Bahkan saat melihat istrinya hampir tidak sanggup berdiri. Yang dipikirkan tetap makan siang. Sekitar pukul 10 pagi. Terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku langsung mengenalinya. Itu ayah. Aku berjalan perlahan menuju teras. Pak Harjo turun sambil membawa tas kain berwarna coklat. Begitu melihatku, wajah beliau langsung berubah. Laras? Anduk. Kok wajahmu pucat begini? Aku berusaha tersenyum. Tidak apa-apa, Yah. Hanya kurang tidur. Namun ayah bukan orang yang mudah dibohongi. Tatapannya langsung turun ke kakiku yang mulai bengkak. Kemudian ke wajahku yang tampak lelah. Beliau menghela napas panjang. Kamu habis menangis? Aku spontan menggeleng. Tidak. Namun air mata justru lebih dulu jatuh. Ayah tidak bertanya lagi. Beliau hanya mengusap kepalaku pelan. Seperti saat aku masih kecil. Ayo, kita masuk. Di ruang tamu, Bu Sri menyambut ayah dengan senyum tipis. Silakan duduk. Pak Harjo mengangguk sopan. Tak lama kemudian Bima ikut bergabung. Ayah membuka tas kain yang dibawanya. Dari dalamnya beliau mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah mulai kusam. Ini surat dari ibumu. Tanganku langsung gemetar. Aku menerima amplop itu perlahan. Di bagian depannya tertulis tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk Larasku tersayang. Air mataku langsung pecah. Aku bahkan belum sempat membuka surat itu. Hanya melihat tulisan tangan ibu saja sudah membuat rinduku tak terbendung. Namun sebelum aku sempat membaca isinya, Bu Sri tiba-tiba berkata sambil melirik amplop tersebut. Pak Harjo, kalau isi surat itu tentang harta warisan, sebaiknya dibicarakan dulu dengan keluarga kami. Aku langsung mengangkat kepala. Sementara ayah menatap Bu Sri dengan wajah tenang. Lalu beliau berkata, maaf, Bu Sri. Surat ini bukan untuk keluarga ibu. Surat ini hanya untuk anak saya. Suasana ruang tamu mendadak berubah tegang. Aku mulai merasa, kedatangan ayah hari ini akan membuka sesuatu yang selama ini disembunyikan. Surat ibu membuat ibu mertuaku berubah wajah. Ruangan itu mendadak sunyi. Tanganku masih memegang amplop peninggalan ibu. Jantungku berdebar begitu kencang hingga jemariku ikut gemetar. Bu Sri terus menatap amplop itu. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. Sementara ayah tetap duduk tenang di sampingku. Beliau kembali berkata dengan suara lembut. Laras, bukalah. Ibumu menulis surat itu khusus untukmu. Aku mengangguk pelan. Dengan hati-hati kubuka amplop yang sudah mulai kusam dimakan usia. Di dalamnya terdapat 3 lembar kertas. Tulisan tangan ibu masih sangat rapi. Air mataku langsung jatuh. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membacanya. Assalamualaikum, Larasku sayang. Kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti ibu sudah tidak lagi menemanimu. Dadaku langsung sesak. Suasana rumah mendadak terasa sangat hening. Tak ada seorang pun yang bersuara. Aku melanjutkan membaca. Ibu tidak tahu bagaimana kehidupanmu nanti. Tetapi ibu percaya, kamu akan menjadi perempuan yang kuat. Air mataku kembali menetes. Kalimat itu terasa begitu hangat. Seolah ibu sedang duduk di sampingku. Aku melanjutkan membaca halaman berikutnya. Nah, kalau suatu hari nanti suamimu berubah, kalau ada orang yang merendahkanmu, jangan pernah merasa dirimu tidak berharga. Tanganku mulai gemetar. Aku merasa seolah ibu mengetahui apa yang sedang kualami hari ini. Aku melirik Bima. Ia mulai memperhatikan isi surat itu dengan wajah serius. Aku kembali membaca. Perempuan yang mengandung dan melahirkan bukan sedang meminta belas kasihan. Ia sedang mempertaruhkan hidupnya demi menghadirkan kehidupan baru. Kalimat itu membuatku tidak mampu lagi menahan tangis. Aku memeluk surat itu erat. Selama beberapa hari terakhir,
Aku terus merasa menjadi beban. Namun melalui surat ini, ibu mengingatkanku bahwa perjuanganku adalah sesuatu yang mulia. Bu Sri mulai terlihat gelisah. Beliau beberapa kali melirik ke arah Bima. Sedangkan Dina terlihat bosan. Mbak, isinya cuma nasihat begitu? Aku tidak menjawab. Aku kembali membuka lembar terakhir. Di bagian bawah terdapat tulisan yang berbeda. Tulisan itu lebih pendek, namun membuat ayah langsung menundukkan kepala. Pak Harjo, kalau suatu hari Laras benar-benar disakiti, berikan juga dokumen yang ayah simpan di lemari kayu. Aku langsung mengangkat kepala. Ayah? Dokumen apa? Ayah menghela napas panjang. Ayah sebenarnya belum ingin memberikannya. Tapi sepertinya, sekarang memang waktunya. Bu Sri langsung maju sedikit. Dokumen apa itu, Pak? Ayah menatap beliau dengan tenang. Laras yang akan membacanya lebih dulu. Ayah kembali membuka tas kainnya. Kali ini beliau mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua. Map itu tampak sudah lama disimpan. Di bagian depannya tertulis namaku. Aku menerima map itu dengan tangan gemetar. Begitu kubuka, mataku langsung membelalak. Di dalamnya terdapat buku tabungan, sertifikat, dan beberapa lembar dokumen lain. Aku sama sekali tidak mengerti. Ayah, ini semua apa? Pak Harjo tersenyum tipis. Itu semua peninggalan ibumu. Bu Sri yang sejak tadi berusaha melihat isi map tiba-tiba berdiri. Wah, ternyata memang soal harta. Aku langsung menutup map itu. Belum ada satupun dokumen yang kubaca. Aku tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Namun ayah perlahan berkata, Laras, coba buka halaman pertama. Tanganku kembali gemetar. Aku membuka lembar paling atas. Mataku langsung terpaku pada angka yang tertulis di sana. Aku sampai mengucek mataku sendiri. Tidak mungkin. Aku membacanya sekali lagi. Angka itu tetap sama. Sementara Bu Sri mulai berdiri dari kursinya sambil berusaha melihat isi dokumen. Aku perlahan mengangkat wajah. Dengan suara bergetar aku berkata, Ayah, ini benar? Semua tabungan ini atas nama aku? Ayah mengangguk pelan. Iya, enduk. Itu baru sebagian. Ucapan ayah membuat seluruh isi ruangan mendadak membeku. Sementara wajah Bu Sri dan Dina perlahan berubah pucat. Tabungan itu mengubah cara mereka memandangku. Ruangan itu mendadak sunyi. Tanganku masih gemetar memegang buku tabungan peninggalan ibu. Aku berkali-kali melihat angka yang tertera di halaman terakhir. Mataku sampai berkaca-kaca. Ayah, aku tidak salah lihat. Pak Harjo tersenyum pelan. Tidak, enduk. Itu memang milikmu. Aku menarik napas panjang. Jumlah uang itu memang tidak membuat seseorang menjadi kaya raya. Namun cukup untuk membayar biaya persalinanku beberapa kali lipat. Bahkan masih tersisa cukup banyak untuk kebutuhan bayiku nanti. Air mataku kembali jatuh. Selama ini aku selalu mengira ibu tidak meninggalkan apapun selain kenangan. Ternyata, beliau diam-diam memikirkan masa depanku sejak bertahun-tahun yang lalu. Bu Sri mulai gelisah. Beliau mencoba mendekat. Laras, coba ibu lihat. Aku belum sempat menjawab. Ayah langsung berkata dengan sopan. Maaf, Bu. Dokumen ini memang hak Laras. Biarlah dia membacanya dulu sampai selesai. Bu Sri tersenyum tipis, tetapi aku bisa melihat wajahnya berubah. Beberapa menit yang lalu beliau masih menganggapku beban. Kini tatapannya berbeda. Seolah-olah aku tiba-tiba menjadi orang yang penting. Perubahan itu membuat dadaku justru terasa semakin sesak. Aku membuka lembar berikutnya. Di dalam map terdapat surat kecil dari ibu. Tulisan tangannya masih sama. Laras, kalau suatu hari kamu membaca dokumen ini, jangan gunakan uang ini untuk membalas orang yang menyakitimu. Aku mengusap air mata. Aku melanjutkan membaca. Gunakanlah untuk menjaga kesehatanmu dan anakmu. Karena tidak ada harta yang lebih berharga daripada keselamatan seorang ibu dan bayinya. Aku memeluk surat itu erat. Rasanya seperti ibu sedang berbicara langsung kepadaku. Tiba-tiba Bima berdiri dari kursinya. Ia mendekat ke arahku. Nak, boleh aku lihat? Aku menyerahkan buku tabungan itu tanpa berpikir panjang. Bima membacanya beberapa saat. Wajahnya perlahan berubah. Ia menoleh ke arahku. Berarti, biaya persalinan tidak perlu dipikirkan lagi. Aku menatapnya lama. Entah kenapa,
Kalimat itu justru membuat hatiku semakin terluka. Beberapa jam yang lalu, saat ia mengira aku tidak punya uang, ia menyuruhku membayar biaya persalinan sendiri. Namun sekarang, setelah tahu aku memiliki tabungan, nada bicaranya berubah. Aku tersenyum pahit. Mas, kalau tadi ayah tidak datang, kalau tabungan ini tidak pernah ada, apakah Mas tetap menyuruhku membayar sendiri? Ruangan kembali sunyi. Bima tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Dina tiba-tiba tersenyum. Wah, Mbak Laras ternyata kaya juga ya. Berarti nanti biaya lahiran bisa pakai uang sendiri. Aku memandangnya pelan. Dina, uang ini memang milikku. Tapi bukan itu yang membuatku sedih. Aku sedih karena suamiku baru berubah setelah tahu aku punya tabungan. Kalimatku membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa membantah. Bahkan Bu Sri hanya menggigit bibirnya sendiri. Pak Harjo kemudian berdiri. Beliau menatap Bima dengan wajah tenang. Nak Bima, ayah cuma mau bertanya satu hal. Bima langsung berdiri. Iya, Pak. Kalau hari ini Laras benar-benar tidak punya uang, apakah kamu tetap akan membiarkan istrimu mencari biaya persalinannya sendiri? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun membuat suasana rumah berubah sangat tegang. Bima menundukkan kepala. Sudah hampir 1 menit berlalu, tetapi ia belum juga menjawab. Aku tahu, karena jauh di dalam hatinya, ia sendiri mulai menyadari betapa kejam ucapannya kemarin. Saat semua masih diam, tiba-tiba aku merasakan nyeri yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Perutku mengeras, pinggangku terasa seperti diremas. Aku spontan memegang meja. NGH? Napas mulai memburu. Ayah langsung menghampiriku. Laras, kamu kenapa? Aku mencoba tersenyum. Tidak apa-apa. Tapi, rasanya lebih sakit dari kemarin. Tak lama kemudian, air hangat mengalir di kakiku. Aku membelalak. Bidan pernah mengatakan tanda itu. Tanganku langsung gemetar. Dengan suara lirih aku berkata, Ayah, Mas, sepertinya air ketubanku pecah. Seketika seluruh isi rumah panik. Di saat air ketubanku pecah, mereka masih memikirkan uang. Air hangat terus mengalir di kakiku. Tubuhku langsung gemetar. Aku menatap ayah dengan wajah pucat. Ya, sepertinya benar. Air ketubanku pecah. Pak Harjo langsung memegang bahuku. Laras, duduk dulu. Aku mencoba duduk di kursi ruang tamu. Namun rasa nyeri itu datang lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Aku menggenggam ujung bajuku sambil mengatur napas. Ya Allah, tolong lindungi anakku. Suasana rumah yang tadi dipenuhi perdebatan langsung berubah panik. Bima berdiri dengan wajah kebingungan. Ia mondar-mandir tanpa tahu harus berbuat apa. Mobil? Kunci mobil di mana? Tangannya sampai gemetar mencari kunci di atas meja. Aku melihat wajahnya mulai pucat. Namun sebelum ia sempat mengambil kunci mobil, Bu Sri kembali bersuara. Tunggu dulu. Semua orang menoleh kepadanya. Rumah sakitnya yang mana? Bima menjawab cepat. Yang kemarin diperiksa dokter. Bu Sri langsung menggeleng. Jangan. Kalau di sana mahal. Cari yang lebih murah. Aku memejamkan mata. Air mataku kembali jatuh. Di saat seperti ini, yang masih dipikirkan ibu mertuaku adalah biaya. Bukan keselamatanku. Bukan keselamatan cucunya. Pak Harjo tidak lagi mampu menahan diri. Beliau berdiri menatap Bu Sri. Bu, anak saya sedang dalam keadaan darurat. Yang paling penting sekarang adalah keselamatan ibu dan bayinya. Urusan uang bisa dipikirkan nanti. Namun Bu Sri tetap bersikeras. Kalau nanti biayanya besar bagaimana? Ayah langsung menjawab dengan suara tegas. Kalau memang harus saya yang menanggung, saya akan tanggung. Ruangan mendadak hening. Aku menoleh kepada ayah. Ya. Jangan. Ayah menggenggam tanganku. Kamu jangan pikirkan uang. Kamu pikirkan bayimu. Air mataku semakin deras. Sejak awal, ayah tidak pernah bertanya berapa biaya persalinanku. Beliau hanya bertanya apakah aku baik-baik saja. Sedangkan suamiku masih sempat memperdebatkan siapa yang harus membayar. Kontraksi kembali datang. Aku meringis menahan sakit. Napas mulai memburu. Bima akhirnya berlari mengambil kunci mobil. Ayo, kita berangkat sekarang.
Namun saat aku hendak berdiri, Dina tiba-tiba berkata, "Mas, jangan lupa buku tabungan Mbak Laras dibawa. Nanti buat jaga-jaga pembayaran." Kalimat itu membuatku membeku. Bahkan dalam keadaan seperti ini, yang dipikirkan Dina tetap uang. Aku menundukkan kepala. Hatiku benar-benar lelah. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, aku duduk di kursi belakang bersama ayah. Kontraksi datang semakin sering. Aku memegang tangan ayah erat. "Ya, aku takut." Pak Harjo mengusap kepalaku. "Jangan takut. Kamu perempuan kuat. Ibumu juga perempuan kuat. Kamu pasti bisa." Aku menangis. Kalimat itu memberiku sedikit kekuatan. Di kursi depan, Bima terus menyetir dengan wajah tegang. Beberapa kali ia melihatku melalui kaca tengah. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa melahirkan bukan perkara mudah. Sesampainya di rumah sakit, para perawat segera membawa kursi roda. Aku langsung diperiksa. Beberapa menit kemudian dokter keluar menemui keluarga. "Siapa suaminya?" "Saya, Dok." Dokter memandang Bima dengan wajah serius. "Istri Bapak harus segera masuk ruang persalinan. Air ketubannya sudah pecah. Kalau terlalu lama menunggu, bisa berbahaya untuk bayi." Dadaku kembali berdebar. Aku menggenggam selimut rumah sakit erat-erat. Namun yang membuatku semakin sakit adalah pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Bima. "Dok, kalau harus operasi, biayanya berapa?" Aku langsung memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa suara. Di saat dokter sedang menjelaskan risiko keselamatan anak kami, suamiku masih bertanya tentang biaya. Dokter menatap Bima beberapa detik, lalu berkata dengan nada tegas, "Pak, sekarang yang kami pikirkan adalah menyelamatkan istri dan anak Bapak. Soal biaya bisa diselesaikan setelah kondisi mereka aman." Ucapan dokter itu membuat Bima langsung terdiam. Sementara aku mulai merasakan kontraksi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan dari balik pintu ruang bersalin, terdengar suara seorang perawat berlari sambil berkata, "Dokter, detak jantung bayinya mulai melemah." Di antara hidup dan mati, suamiku baru menyadari kesalahannya. Suara perawat itu membuat seluruh lorong rumah sakit mendadak tegang. "Dokter, detak jantung bayinya mulai melemah." Aku yang masih berada di atas brankar langsung menangis. Tanganku refleks memegang perut yang semakin sering berkontraksi. "Dok, anak saya?" Dokter segera menghampiriku. "Bu Laras, tenang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin." Aku mengangguk sambil terus menangis. Namun di dalam hati, aku benar-benar ketakutan. Aku tidak takut menanggung rasa sakit. Aku hanya takut kehilangan anak yang selama 9 bulan kujaga dengan sepenuh hati. Dokter kemudian menoleh kepada Bima. "Pak, kondisi bayi mulai mengalami penurunan. Kami harus segera mengambil tindakan." Bima langsung berdiri. "Iya, Dok." Dokter kembali menjelaskan. "Kalau dalam beberapa menit tidak ada perkembangan pembukaan, kemungkinan besar kami harus melakukan operasi. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan ibu dan bayinya." Bima mengangguk. Namun wajahnya terlihat sangat pucat. Aku bisa melihat tangannya gemetar. Baru kali ini, aku melihat suamiku benar-benar ketakutan kehilangan kami. Aku segera didorong menuju ruang persalinan. Sebelum pintu ditutup, aku melihat ayah berdiri di samping Bima. Pak Harjo memegang bahu menantunya. "Bima, kalau nanti terjadi sesuatu, kamu harus ingat. Perempuan yang masuk ruang bersalin mempertaruhkan nyawanya. Jangan pernah lagi menganggap kehamilan sebagai urusan perempuan saja." Bima langsung menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. "Iya, Pak. Saya salah. Saya benar-benar salah." Aku mendengar semua itu. Namun saat ini aku sudah tidak memiliki tenaga untuk menjawab. Di dalam ruang persalinan, beberapa perawat sibuk memasang alat. Monitor detak jantung bayi berbunyi pelan. Dokter memeriksa kondisiku beberapa kali. Kemudian beliau menghela napas. Pembukaannya masih lambat. Aku mulai panik. "Dok, anak saya bagaimana?" Dokter menjawab jujur. "Kami masih terus memantau. Tapi kami harus bergerak cepat." Aku memejamkan mata. Dalam hati aku terus berdoa. "Ya Allah, kalau harus memilih, tolong selamatkan anakku."
Air mataku terus mengalir. Di luar ruang persalinan, Bima duduk sendirian. Kepalanya tertunduk. Ayah menghampirinya. "Bima, kenapa kamu diam?" Dengan suara bergetar Bima berkata, "Pak, saya baru sadar. Selama 9 bulan, yang merasakan mual, bukan saya. Yang tidak bisa tidur, bukan saya. Yang menahan sakit setiap hari, juga bukan saya. Tapi saya malah menyuruh Laras membayar biaya persalinannya sendiri." Tangisnya pecah. "Saya suami yang sangat buruk." Pak Harjo tidak memarahinya. Beliau hanya berkata pelan, "Menyesal memang penting. Tapi yang lebih penting adalah berubah." Tak lama kemudian dokter kembali keluar. Wajah beliau terlihat serius. "Pak Bima, istri Bapak harus segera menjalani operasi. Detak jantung bayi terus menurun. Bapak harus segera menandatangani persetujuan tindakan." Bima langsung menerima berkas itu. Tangannya gemetar hebat. Tanpa membaca panjang lebar, ia langsung menandatanganinya. "Dok, tolong selamatkan istri dan anak saya. Saya mohon." Dokter mengangguk. "Kami akan berusaha." Saat dokter hendak masuk kembali ke ruang operasi, Busri dan Dina akhirnya tiba di rumah sakit. Begitu melihat suasana yang tegang, Busri langsung bertanya, "Gimana? Sudah lahiran?" Bima menggeleng. "Belum. Harus operasi." Busri langsung terdiam. Namun beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Operasi? Berarti biayanya?" Belum sempat beliau menyelesaikan kalimatnya, Bima berdiri. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, ia berbicara dengan suara tegas kepada ibunya. "Bu, tolong. Jangan bicara soal uang lagi. Kalau harus menjual mobil, kalau harus menghabiskan seluruh tabunganku, kalau harus berutang, aku akan lakukan. Asal Laras dan anakku selamat." Busri langsung membeku. Beliau tidak pernah melihat anaknya berbicara setegas itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saat itulah lampu ruang operasi menyala. Pintu perlahan tertutup. Aku berada di balik pintu itu, berjuang antara hidup dan mati. Sementara di luar, semua orang hanya bisa menunggu dengan penuh kecemasan. Tangis pertama bayiku diiringi rahasia yang selama ini disembunyikan. Aku terbaring di atas meja operasi. Lampu putih di langit-langit ruang operasi terasa begitu menyilaukan. Suara alat-alat medis terdengar silih berganti. Beberapa dokter dan perawat bergerak cepat di sekelilingku. Meski tubuhku mulai mati rasa karena obat bius, pikiranku tetap dipenuhi ketakutan. Aku menggenggam ujung selimut. Dalam hati aku terus berdoa, "Ya Allah, jangan ambil anakku. Kalau harus memilih, biarkan aku yang menanggung rasa sakit ini." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Salah seorang perawat mengusap pelan pipiku. "Ibu Laras, tenang ya. Kami semua akan membantu ibu." Aku mengangguk pelan. Namun jantungku masih berdebar sangat kencang. Di luar ruang operasi, Bima berjalan mondar-mandir. Setiap beberapa langkah ia berhenti menatap pintu ruang operasi. Tangannya terus saling menggenggam. Pak Harjo duduk sambil membaca tasbih. Mulutnya tak henti-hentinya berdoa. Sementara Busri mulai terlihat gelisah. Beliau beberapa kali mengusap air matanya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku tidak lagi melihat wajah yang penuh amarah. Yang kulihat hanyalah seorang nenek yang sedang takut kehilangan menantu dan cucunya. Hampir 1 jam berlalu. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar dari balik pintu ruang operasi. Tangisan itu begitu nyaring, begitu indah. Air mata Bima langsung jatuh. Itu anakku?" Pak Harjo langsung mengangkat kedua tangannya. "Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih." Semua orang mengembuskan napas lega. Namun pintu ruang operasi belum juga terbuka. Hal itu justru membuat suasana kembali tegang. Beberapa menit kemudian dokter akhirnya keluar. Maskernya masih terpasang. Wajahnya terlihat lelah. "Pak Bima?" Bima langsung berdiri. "Iya, Dok." Dokter tersenyum tipis. "Selamat. Anak Bapak perempuan." Tangis Bima langsung pecah. "Terima kasih, Dok. Bagaimana istri saya?" Senyum dokter perlahan memudar. "Istri Bapak kehilangan cukup banyak darah. Tapi kondisinya sudah mulai stabil.
Masih harus dirawat beberapa hari. Bima langsung memejamkan mata. Alhamdulillah. Yang penting mereka selamat. Tak lama kemudian seorang perawat keluar sambil menggendong bayi mungil yang dibungkus kain putih. Wah, cantiknya. Bu Sri langsung mendekat. Matanya berkaca-kaca melihat cucu pertamanya. Namun saat hendak menggendong bayi itu, perawat berkata, "Maaf, kami harus membawa bayi ke ruang observasi sebentar." Semua mengangguk. Perawat pun berlalu. Saat suasana mulai tenang, Pak Harjo membuka tas kain yang sejak tadi dibawanya. Beliau mengeluarkan sebuah map coklat. Bima mengernyit. "Pak, itu apa?" Pak Harjo menarik napas panjang. "Sebenarnya, ayah ingin memberikan ini setelah Laras melahirkan. Tapi mungkin sekarang memang waktunya." Bima menerima map itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar bukti transfer bank. Ada juga kwitansi. Dan sebuah surat tulisan tangan Laras. Bima membaca perlahan. Semakin lama, tangannya semakin gemetar. "Pak, ini?" Pak Harjo mengangguk pelan. "Iya. Selama 2 tahun terakhir, Laras diam-diam membayar cicilan rumah kalian." Bima langsung membeku. "Apa?" "Dia memakai seluruh tabungan hasil kerjanya sebelum berhenti bekerja. Supaya kamu tidak terlalu berat menanggung cicilan." Air mata Bima langsung mengalir deras. Ia membuka kwitansi demi kwitansi. Nominalnya tidak kecil. Semua berasal dari rekening Laras. Pak Harjo kembali berkata, "Laras melarang ayah memberitahumu. Katanya, biarlah suamiku merasa semua ini hasil kerja kerasnya. Aku tidak ingin harga dirinya terluka." Bima langsung terduduk di lantai rumah sakit. Tangisnya pecah. "Astagfirullah. Ya Allah. Selama ini, aku menuduh istriku membebaniku. Padahal, dia justru diam-diam meringankan hidupku." Tak ada seorang pun yang mampu berkata-kata. Bahkan Bu Sri menutup wajahnya sambil menangis. Namun kejutan itu belum berakhir. Di dalam map masih ada satu amplop putih yang belum dibuka. Di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan mendiang Ibu Laras. "Buka surat ini hanya jika Bima benar-benar menyadari kesalahannya. Aku yang masih belum sadar di ruang pemulihan sama sekali tidak tahu bahwa surat terakhir dari ibuku akan mengubah hidup seluruh keluarga kami. Surat terakhir dari ibu membuat suamiku menangis di depan semua orang. Aku masih tertidur di ruang pemulihan. Efek obat bius membuatku belum sepenuhnya sadar. Aku sama sekali tidak tahu." Di luar ruang perawatan, Bima sedang duduk sambil memegang amplop putih peninggalan ibuku. Tangannya terus gemetar. Di bagian depan amplop tertulis jelas. "Buka surat ini hanya jika Bima benar-benar menyadari kesalahannya." Bima menatap Pak Harjo. "Pak, ibu memang menulis surat ini untuk saya?" Pak Harjo mengangguk pelan. "Iya. Istrimu menitipkan surat itu kepada ayah beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Beliau berkata, suatu hari nanti, mungkin Bima akan membutuhkannya." Air mata Bima kembali jatuh. Dengan perlahan ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. Tulisan tangan ibuku masih sangat rapi. Bima mulai membaca dengan suara lirih. "Bima, kalau kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah menjadi suami Larasku." Tangannya mulai bergetar. Ia melanjutkan, "Aku tidak mengenalmu. Tetapi aku menitipkan anakku kepadamu. Laras memang tidak pandai meminta. Kalau ia lapar, ia akan diam. Kalau ia sedih, ia akan tersenyum. Kalau ia terluka, ia akan menyalahkan dirinya sendiri." Ruangan mendadak sunyi. Air mata Bima menetes di atas surat itu. Ia terus membaca. "Kalau suatu hari nanti Laras terlihat kuat, jangan pernah mengira ia tidak membutuhkanmu. Perempuan yang paling kuat sekalipun tetap ingin dipeluk oleh suaminya." Suara Bima mulai tersendat. Ia tidak sanggup lagi membaca dengan lantang. Pak Harjo mengambil surat itu perlahan. Lalu melanjutkan membaca. "Kalau suatu hari Laras mengandung anakmu, jangan pernah berkata bahwa kehamilan adalah tanggung jawabnya sendiri. Karena setiap anak lahir dari pengorbanan 2 orang. Ayahnya memberi cinta. Ibunya mempertaruhkan nyawa." Air mata Bu Sri langsung mengalir semakin deras. Beliau menutup wajahnya sendiri. Sementara Dina hanya bisa tertunduk. Tidak ada lagi yang mampu membela diri.
Di bagian akhir surat tertulis kalimat yang membuat seluruh lorong rumah sakit dipenuhi isak tangis. Bima, kalau suatu hari kamu menyakiti Laras, aku tidak bisa datang memeluknya. Karena saat itu aku sudah berada di sisi Allah. Maka peluklah dia untukku. Jangan biarkan anakku merasa sendirian. Bima langsung memeluk surat itu. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Bu, saya gagal menjaga Laras. Saya gagal menjadi suami. Pak Harjo menghampiri menantunya. Beliau tidak memarahinya. Beliau hanya memeluk bahu Bima. Belum terlambat. Kalau penyesalanmu sungguh-sungguh, buktikan dengan sikap. Beberapa jam kemudian aku mulai sadar. Mataku perlahan terbuka. Pandanganku masih kabur. Hal pertama yang kulihat adalah wajah Bima. Matanya merah. Sepertinya ia baru saja menangis cukup lama. Aku tersenyum lemah. Mas, bayi kita. Bima langsung menggenggam tanganku. Alhamdulillah. Dia sehat. Perempuan. Air mataku langsung mengalir. Benarkah? Bima mengangguk sambil tersenyum. Dia cantik sekali. Mirip kamu. Hatiku terasa hangat. Namun beberapa detik kemudian aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Bima perlahan berlutut di samping tempat tidurku. Tangannya menggenggam jemariku erat. Laras, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah membaca semua pengorbananmu. Aku juga membaca surat dari ibu. Tangisku kembali pecah. Aku belum tahu isi surat itu. Namun melihat wajah Bima, aku tahu sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Saat itulah pintu kamar perlahan terbuka. Seorang perawat masuk sambil membawa sebuah map. Permisi. Maaf mengganggu. Kami menemukan dompet Ibu Laras yang tertinggal. Aku mengangguk pelan. Namun ketika perawat membuka map kecil di dalam dompet itu, semua orang kembali terdiam. Di sana tersimpan hasil pemeriksaan dokter beberapa bulan yang lalu. Dan pada bagian bawah tertulis satu kalimat yang belum pernah diketahui siapapun. Pasien disarankan operasi karena memiliki risiko tinggi saat persalinan, tetapi memilih menunda demi mengutamakan kebutuhan ekonomi keluarga. Bima langsung membeku. Ia baru menyadari, selama ini aku bahkan rela mempertaruhkan nyawaku, agar keuangan keluarga kami tetap aman. Rahasia yang kusembunyikan demi menjaga keutuhan keluarga. Aku masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tanganku dipasang infus. Tubuhku terasa sangat lemas setelah operasi. Namun yang paling membuatku sakit bukanlah luka di perutku, melainkan tatapan Bima yang sejak tadi tidak pernah lepas dariku. Matanya sembab, penuh penyesalan. Di tangannya masih tergenggam hasil pemeriksaan dokter yang baru saja ditemukan di dalam dompetku. Ia membacanya berulang kali, seolah berharap tulisan itu berubah. Namun kalimat itu tetap sama. Pasien memiliki risiko tinggi saat persalinan dan disarankan menjalani operasi lebih awal. Di bawahnya terdapat catatan dokter. Pasien memilih menunda tindakan karena alasan ekonomi keluarga. Bima menutup wajahnya. Tangisnya kembali pecah. Laras, kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku tersenyum lemah. Buat apa, Mas? Kalau aku bilang, aku tahu kamu pasti akan meminjam uang ke sana-sini. Aku tidak ingin melihatmu semakin terbebani. Air mata Bima menetes semakin deras. Tapi, kamu mempertaruhkan nyawamu. Aku menggeleng pelan. Yang kupikirkan waktu itu cuma satu. Aku ingin anak kita lahir. Dan aku ingin rumah tangga kita tetap baik-baik saja. Ruangan kembali sunyi. Pak Harjo berdiri di dekat jendela sambil mengusap air matanya. Busri tidak sanggup lagi menatapku. Beliau terus menangis sejak membaca hasil pemeriksaan itu. Dengan langkah pelan, beliau menghampiri tempat tidurku. Laras. Suara beliau bergetar. Ibu? Ibu benar-benar tidak tahu. Aku kira selama ini kamu sehat. Aku tersenyum tipis. Dokter memang melarangku terlalu banyak aktivitas. Tapi, aku tetap memasak. Tetap mencuci. Tetap membersihkan rumah. Karena aku tidak ingin merepotkan siapapun. Kalimat itu membuat Busri langsung menangis sesenggukan. Beliau memegang tanganku erat. Maafkan ibu. Ibu malah menyuruhmu bekerja. Padahal kondisimu seperti ini. Aku mengangguk pelan. Air mataku ikut jatuh. Sudah, Bu. Yang penting sekarang cucu ibu selamat.
Tak lama kemudian dokter masuk membawa hasil pemeriksaan terbaru. Selamat, Bu Laras. Kondisi ibu mulai membaik. Tapi ibu harus banyak istirahat. Dokter kemudian menoleh kepada Bima. Pak, mulai sekarang istri Bapak tidak boleh mengangkat beban berat. Tidak boleh kelelahan. Kalau dipaksa, proses pemulihannya akan jauh lebih lama. Bima langsung mengangguk. Iya, Dok. Saya yang akan mengurus semuanya. Dokter tersenyum. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang suami. Kalimat itu membuat Bima kembali menundukkan kepala. Sore harinya, seorang perawat membawa bayi kami ke kamar. Untuk pertama kalinya aku menggendong putriku. Wajahnya begitu mungil. Matanya masih terpejam. Tangis kecilnya membuat seluruh rasa sakitku seolah hilang. Aku mencium keningnya perlahan. Assalamualaikum, Nak. Selamat datang di dunia. Air mataku kembali jatuh. Bima berdiri di sampingku. Ia ikut mengusap kepala bayi kami. Laras, boleh aku menggendongnya? Aku mengangguk sambil tersenyum. Bima menerima bayi itu dengan tangan gemetar. Beberapa detik kemudian, tangisnya kembali pecah. Ayah minta maaf. Ayah hampir membuatmu lahir tanpa kasih sayang. Ayah janji. Ayah akan menjadi ayah yang lebih baik. Semua orang di ruangan ikut menitikkan air mata. Namun ketika suasana mulai hangat, seorang petugas administrasi rumah sakit mengetuk pintu. Permisi. Maaf mengganggu. Ada sedikit masalah mengenai administrasi pasien. Bima langsung berdiri. Masalah apa? Petugas membuka map yang dibawanya. Pembayaran operasi Ibu Laras. Sebenarnya sudah lunas. Aku mengernyit. Lunas? Bima juga terlihat bingung. Tapi saya belum membayar. Petugas mengangguk. Itulah yang membuat kami heran. Biaya operasi, obat-obatan, dan seluruh perawatan sudah dibayar penuh pagi tadi. Ruangan kembali sunyi. Pak Harjo terlihat sama bingungnya. Bu Sri juga menggeleng pelan. Siapa yang membayar? Petugas membuka formulir pembayaran. Lalu berkata, orang yang membayarnya meminta namanya dirahasiakan. Tetapi ia meninggalkan sepucuk surat untuk keluarga Ibu Laras. Jantungku kembali berdebar. Siapa orang yang diam-diam melunasi semua biaya persalinanku? Dan mengapa ia tidak mau memperkenalkan dirinya? Surat dari orang tak dikenal yang membuat semua terdiam. Ruangan itu kembali sunyi. Aku menatap petugas administrasi dengan penuh kebingungan. Maaf. Biaya operasi saya sudah lunas. Petugas mengangguk sopan. Iya, Bu. Semua biaya sudah dibayar pagi tadi. Mulai dari tindakan operasi, obat-obatan, ruang perawatan, sampai kebutuhan bayi. Aku saling berpandangan dengan Bima. Kami sama-sama tidak mengerti. Siapa yang membayarnya? Tanya Bima. Petugas menghela napas pelan. Orang tersebut meminta identitasnya dirahasiakan. Tapi beliau menitipkan surat ini. Petugas menyerahkan sebuah amplop putih. Di bagian depannya hanya tertulis satu kalimat. Untuk Laras dan keluarganya. Tanganku mulai gemetar. Aku menerima amplop itu perlahan. Bima membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada selembar surat. Tulisan tangannya rapi. Namun tidak ada nama pengirim. Bima mulai membacanya. Assalamualaikum. Maaf karena saya tidak bisa datang menemui kalian. Biaya persalinan Laras sudah saya selesaikan. Anggap saja ini sebagai bentuk terima kasih. Aku langsung mengernyit. Terima kasih. Bima melanjutkan membaca. Bertahun-tahun yang lalu, Laras pernah menyelamatkan hidup keluarga saya. Tetapi ia melarang kami menceritakan hal itu kepada siapapun. Aku membeku. Pak Harjo langsung menatapku. Anduk, ini tentang apa? Aku menundukkan kepala. Air mataku mulai menggenang. Aku tahu persis kejadian yang dimaksud. Namun aku tidak pernah menyangka. Orang itu masih mengingatnya sampai sekarang. Surat itu terus dibaca. Saat suami saya mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya operasi mendadak. Semua orang menjauh. Hanya Laras yang datang membawa seluruh tabungan pertamanya. Ia berkata, kalau uang ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang, berarti uang ini memang sudah menemukan tempat yang tepat. Air mataku langsung pecah. Aku masih mengingat kejadian itu. Saat masih bekerja di sebuah toko pakaian, aku memiliki sahabat bernama Maya.
Suaminya mengalami kecelakaan kerja. Mereka tidak memiliki biaya operasi. Saat itu aku memang memberikan seluruh tabunganku. Bahkan aku tidak meminta uang itu kembali. Aku hanya berharap suami Maya bisa selamat. Busri memandangku dengan mata berkaca-kaca. Laras, kamu tidak pernah cerita. Aku tersenyum lemah. Buat apa, Bu? Kalau sudah membantu orang, biarlah Allah saja yang tahu. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Dina yang sejak tadi lebih banyak diam mulai menundukkan kepala. Ia tampak malu. Selama ini ia berkali-kali menuduhku pelit. Padahal, diam-diam aku pernah menghabiskan seluruh tabunganku demi menolong orang lain. Bima melanjutkan membaca bagian akhir surat. Hari ini giliran kami membalas kebaikan Laras. Semoga ia segera sehat dan bisa membesarkan putrinya dengan penuh kebahagiaan. Jangan pernah katakan kepada Laras bahwa dunia ini tidak adil. Karena kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Surat itu berakhir tanpa nama. Namun di bagian bawah terdapat sebuah foto kecil. Aku langsung tersenyum sambil menangis. Itu Maya? Pak Harjo ikut tersenyum. Alhamdulillah. Lihat, Endu. Allah memang tidak pernah tidur. Bima memegang kedua tanganku erat. Laras, aku benar-benar malu. Aku ini suamimu. Tapi justru orang lain yang membalas semua kebaikanmu. Aku malah menyakitimu. Aku menggeleng pelan. Mas, setiap orang pernah salah. Yang penting, jangan ulangi lagi. Tangis Bima kembali pecah. Ia mencium punggung tanganku di depan semua orang. Aku janji. Aku akan menepati semua ucapanku. Saat suasana mulai tenang, ponsel Pak Harjo tiba-tiba berdering. Beliau melihat layarnya. Wajahnya langsung berubah pucat. Astagfirullah. Aku langsung panik. Ya, ada apa? Pak Harjo menatapku dengan mata berkaca-kaca. Laras, rumah yang selama ini ayah tempati, baru saja terbakar. Aku langsung membeku. Belum selesai kami melewati ujian ini, cobaan baru kembali datang. Di tengah kebahagiaan, kabar kebakaran itu membuatku kembali menangis. Ruangan perawatan yang tadi dipenuhi rasa syukur kembali berubah sunyi. Aku menatap wajah ayah yang mendadak pucat. Tangannya masih menggenggam ponsel. Ya, rumah ayah terbakar. Pak Harjo mengangguk pelan. Air matanya mulai mengalir. Iya, Enduk. Barusan tetangga menelepon. Api berasal dari dapur. Dinding belakang rumah sudah habis. Dadaku langsung sesak. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Di sanalah aku dibesarkan. Di rumah sederhana itu, aku belajar berjalan, belajar mengaji, dan menghabiskan masa kecil bersama ibu. Semua kenangan tentang ibu tersimpan di sana. Ya Allah, semoga semua orang selamat. Ayah mengangguk. Alhamdulillah. Tidak ada korban. Tetangga cepat membantu memadamkan api. Aku mengembuskan napas lega. Setidaknya tidak ada nyawa yang melayang. Bima langsung menghampiri ayah. Nanti setelah Laras boleh pulang, kita ke desa. Kita bangun lagi rumah itu. Pak Harjo menggeleng. Jangan, Nak. Kamu baru saja punya anak. Banyak kebutuhan. Namun kali ini Bima tersenyum sambil menggenggam tangan mertuanya. Pak, dulu Laras diam-diam membantu membayar cicilan rumah kami. Sekarang giliran saya membantu ayah. Saya tidak ingin ayah tinggal sendirian tanpa rumah. Air mataku kembali jatuh. Aku melihat perubahan besar dalam diri suamiku. Laki-laki yang beberapa hari lalu memperdebatkan biaya persalinan, kini justru menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan. Busri yang sejak tadi diam perlahan berdiri. Beliau berjalan mendekati Pak Harjo. Dengan suara bergetar beliau berkata, Pak Harjo, kalau Bapak tidak keberatan, untuk sementara tinggal saja di rumah kami. Aku dan Bima sama-sama menoleh. Busri melanjutkan, selama ini saya terlalu banyak menyakiti Laras. Sekarang izinkan saya memperbaiki sedikit demi sedikit. Pak Harjo tersenyum haru. Terima kasih, Bu. Semoga Allah membalas niat baik Ibu. Busri mengusap air matanya. Amin. Sore harinya, Maya datang ke rumah sakit. Begitu melihatku, ia langsung memelukku erat. Laras, selamat ya. Anakmu cantik sekali.
Aku tersenyum bahagia. Terima kasih. Maya kemudian menoleh kepada Bima. Mas, jaga Laras baik-baik. Perempuan seperti dia sangat langka. Bima langsung menundukkan kepala. Saya tahu. Dan saya hampir kehilangan perempuan terbaik dalam hidup saya. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Semua orang tahu. Ucapan itu keluar dari hati yang benar-benar menyesal. Malam harinya, saat semua sudah pulang, hanya aku, Bima, dan bayi kami yang berada di kamar. Bima duduk di samping tempat tidur. Ia memandangi putri kami yang sedang tertidur. Laras, aku sudah memilih nama. Aku tersenyum. Apa? Kalau kamu setuju? Bagaimana kalau namanya Alia? Aku tersenyum lebih lebar. Itu nama yang indah. Lembut. Seperti doa. Bima mengangguk. Aku ingin Alia tumbuh melihat ayahnya menghormati ibunya. Bukan seperti aku dulu. Air mataku kembali mengalir. Aku menggenggam tangannya. Mas, jangan terus hidup dalam penyesalan. Buktikan saja lewat perbuatan. Bima mengangguk mantap. Aku janji. Keesokan paginya dokter datang membawa kabar baik. Bu Laras, kalau kondisi tetap stabil, besok ibu sudah boleh pulang. Aku mengucap syukur. Namun tepat ketika kami mulai tersenyum, seorang perawat masuk membawa sebuah kotak kecil. Bu Laras, ini ada titipan untuk ibu. Aku mengernyit. Titipan dari siapa? Perawat menggeleng. Pengirimnya tidak meninggalkan nama. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat sepasang sepatu bayi rajut berwarna putih. Sangat cantik. Di bawahnya terselip secari kertas kecil. Tulisan di kertas itu membuat seluruh tubuhku membeku. Anakmu beruntung memiliki ibu sepertimu. Jagalah dia baik-baik, karena tidak semua anak lahir dari seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya. Aku memegang kertas itu erat. Entah siapa pengirimnya. Namun satu hal yang pasti, perjalanan hidupku telah mengajarkanku bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan selalu menemukan jalannya kembali. Aku memilih memaafkan, tapi tidak melupakan pelajarannya. Pagi itu sinar matahari masuk melalui jendela kamar perawatan. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, aku merasa napasku jauh lebih lega. Putriku, Alia, tertidur pulas di sampingku. Wajah mumilnya membuat semua rasa sakit yang kualami selama 9 bulan terakhir terasa sepadan. Aku mengusap pipinya perlahan. Anakku, ibu janji akan menjagamu. Tidak akan membiarkan kamu merasakan luka yang pernah ibu rasakan. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bersyukur. Tak lama kemudian pintu kamar diketuk. Bima masuk sambil membawa bubur hangat. Di belakangnya ada Busri dan Dina. Aku memperhatikan wajah mereka. Berbeda dengan beberapa hari lalu. Kini tidak ada lagi tatapan sinis. Yang kulihat hanyalah rasa bersalah. Busri berjalan mendekat. Di tangannya ada sebuah kantong kain. Laras, ibu membuatkan sup ayam kesukaanmu. Dokter bilang kamu harus banyak makan. Aku tersenyum pelan. Terima kasih, Bu. Beliau mengangguk. Matanya kembali berkaca-kaca. Laras, ibu tahu makanan ini tidak bisa menghapus semua luka. Tapi izinkan ibu mulai memperbaiki semuanya. Aku menggenggam tangan beliau. Perubahan tidak terjadi dalam sehari, Bu. Tapi kalau ibu sungguh-sungguh, saya percaya kita bisa menjadi keluarga yang lebih baik. Busri langsung memelukku sambil menangis. Dina kemudian maju dengan kepala tertunduk. Mbak, aku juga minta maaf. Aku terlalu sering ikut menghina Mbak. Aku selalu mendengar omongan orang tanpa berpikir. Aku iri melihat Mas Bima lebih perhatian sama Mbak. Tapi sekarang aku sadar, kasih sayang seorang kakak tidak pernah berkurang hanya karena dia menikah. Aku mengangguk pelan. Rasa iri itu manusiawi. Tapi jangan sampai membuat kita menyakiti orang lain. Dina menangis sambil memelukku. Ruangan kembali dipenuhi isak tangis. Beberapa jam kemudian dokter datang membawa kabar baik. Bu Laras, hasil pemeriksaan terakhir sudah bagus. Hari ini ibu boleh pulang. Aku mengucapkan syukur. Bima langsung tersenyum lega. Ia membantu membereskan barang-barangku. Namun saat hendak keluar dari kamar, ia berhenti di depan pintu. Ia menoleh kepadaku. Laras, ada satu hal lagi. Aku mengernyit.
Apa? Bima mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Aku sudah mengurus semua dokumen. Mulai bulan depan, rumah kita akan balik nama menjadi milik kita berdua. Aku membelalak. Mas? Kenapa? Bima tersenyum haru. Karena rumah tangga ini dibangun oleh kita berdua. Bukan hanya oleh aku. Semua yang kita miliki juga hasil perjuanganmu. Air mataku kembali jatuh. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah meminta namaku ada di sertifikat rumah. Yang kuinginkan hanya dihargai. Dan hari itu, aku akhirnya merasakan penghargaan itu. Sesampainya di rumah, suasananya sudah berbeda. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi sindiran. Bu Sri bahkan telah membersihkan kamar kami dan menyiapkan tempat tidur bayi. Beliau menghampiriku sambil menggendong Alia. Cucu nenek. Maaf ya. Nenek hampir kehilangan kesempatan melihatmu lahir. Aku melihat mata beliau dipenuhi kasih sayang. Aku percaya, manusia memang bisa berubah jika benar-benar mau belajar dari kesalahan. Malam itu, setelah semua tertidur, aku duduk di samping jendela bersama Bima. Ia menggenggam tanganku erat. Laras, terima kasih karena masih memberiku kesempatan. Aku tersenyum. Kesempatan itu bukan hadiah, Mas. Itu tanggung jawab. Jangan disia-siakan lagi. Bima mengangguk mantap. Aku tidak akan mengulanginya. Aku memandang langit malam. Dalam hati aku berkata, Bu, terima kasih sudah mendidikku menjadi perempuan yang kuat. Sekarang aku mengerti. Kekuatan seorang ibu bukan hanya saat melahirkan, tetapi juga saat memilih tetap menjadi pribadi yang baik meski pernah disakiti. Aku menatap Alia yang tertidur pulas. Aku tersenyum. Hari ini, aku memilih memaafkan. Bukan karena aku lupa, tetapi karena aku tidak ingin kebencian menjadi warisan pertama yang diterima anakku. Akhirnya aku mengerti, seorang suami bukan hanya memberi nafkah, tetapi juga rasa aman. 3 bulan telah berlalu sejak Alia lahir. Rumah kami kini terasa jauh berbeda. Setiap pagi, suara tangis kecil Alia selalu disambut senyum Bima. Laki-laki yang dulu sibuk menghitung biaya persalinan, kini selalu bangun lebih awal untuk mengganti popok putrinya. Ia bahkan belajar membuat susu perah dan menenangkan Alia saat menangis di malam hari. Aku sering memandangnya diam-diam. Kadang masih sulit percaya bahwa orang yang sama pernah berkata, biaya persalinan itu tanggung jawabmu juga. Namun kini, setiap kali melihatku mengangkat ember atau mencoba menyapu rumah, ia langsung mengambil alih. Laras, kamu istirahat saja. Biarkan aku. Aku hanya tersenyum. Bukan karena aku lemah, tetapi karena akhirnya aku merasakan bagaimana rasanya memiliki pasangan yang benar-benar hadir. Bu Sri pun banyak berubah. Beliau tidak lagi memerintahku seperti dulu. Setiap pagi justru beliau datang membawa sarapan. Laras, kamu makan dulu. Biar ibu yang gendong Alia. Melihat cucunya tertawa di pelukan neneknya membuat hatiku terasa hangat. Aku sadar, penyesalan memang tidak bisa menghapus luka. Tetapi perubahan yang tulus mampu perlahan menyembuhkan hati. Suatu sore, Bima mengajakku duduk di teras rumah. Alia tertidur di pangkuanku. Angin bertiup pelan. Suasana begitu tenang. Bima menyerahkan sebuah kotak kecil. Apa ini, Mas? Buka saja. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah cincin sederhana. Bukan cincin mahal. Tetapi di bagian dalamnya terukir kalimat kecil. Terima kasih telah memperjuangkan keluarga ini. Air mataku langsung jatuh. Mas, aku tidak butuh hadiah. Bima menggenggam tanganku. Aku tahu. Karena itu hadiah ini bukan untuk membeli maafmu. Tapi untuk mengingatkanku, agar aku tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pelukan itu terasa benar-benar hangat. Seminggu kemudian kami mengunjungi makam ibu. Aku membawa bunga melati. Bima menggendong Alia. Di depan pusara, aku berlutut sambil mengusap batu nisan. Bu, Laras datang. Cucu ibu juga datang. Air mataku menetes perlahan. Terima kasih. Karena bahkan setelah ibu tiada, nasihat ibu masih mampu menyelamatkan rumah tangga Laras. Bima ikut berjongkok di sampingku. Dengan suara lirih ia berkata, Bu, saya pernah menyakiti putri ibu. Tapi saya berjanji,
selama saya masih hidup. Saya akan menjaga Laras dan Alia sepenuh hati. Angin berembus pelan. Aku menatap langit. Entah kenapa, hatiku terasa begitu damai. Dalam perjalanan pulang, aku memandangi Alia yang tertidur di kursi bayi. Aku tersenyum. Perjalanan hidupku mengajarkan satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Seorang istri memang kuat. Ia mampu mengandung, melahirkan, menahan sakit, dan tetap tersenyum meski hatinya terluka. Tetapi, bukan berarti ia harus menanggung semuanya sendirian. Karena rumah tangga dibangun oleh dua orang. Kehamilan bukan hanya perjuangan seorang ibu, melainkan tanggung jawab bersama. Suami yang baik bukan hanya bekerja mencari nafkah, tetapi juga hadir saat istrinya menangis, menggenggam tangannya saat ia takut, dan berdiri di sampingnya ketika seluruh dunia terasa berat. Hari ini aku memilih memaafkan, bukan karena luka itu hilang, melainkan karena aku ingin putriku tumbuh di dalam keluarga yang belajar dari kesalahan, bukan terus hidup di dalam kebencian. Aku berharap, tak ada lagi perempuan yang mendengar kalimat seperti yang pernah kudengar. Aku tidak pernah menyuruhmu hamil. Karena setiap anak lahir dari cinta dua orang. Dan setiap ibu berhak mendapatkan penghormatan, perhatian, dan kasih sayang dari suami yang memilih berjalan bersamanya. Kalau kalian menjadi Laras, apakah kalian masih akan mempertahankan rumah tangga setelah mendengar ucapan seperti itu? Atau memilih pergi demi harga diri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kata-kata bisa melukai lebih dalam daripada luka fisik, dan bahwa penyesalan akan berarti jika diikuti dengan perubahan yang nyata. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga terbaru di Air Mata Menantu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.